Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bu Yeni Zuhairini selaku narasumber kita pada hari ini, dan juga yang kami banggakan teman-teman dari kelompok pemasaran jasa, ada Hilyah Syahidah, ada Tamara Fitriana, Marcelino Kurniawan, Ika Dekwira Sasmita, dan saya sendiri Wahyu Dharma. Nanti lebih lengkapnya lagi mungkin teman-teman bisa kenalin masing-masing enaknya dipanggil apa oleh Bu Yeni, tapi sebelumnya mungkin Bu Yeni dulu boleh memperkenalkan diri. Iya, kirain mau dikenalin. Oke, boleh sih kalau dikenalin juga. Oke, jadi teman-teman ini sekalian nanti Ibu tanya jawab. Ini Ibu Yeni dulu pernah ngelahirin saya. Nah, dan juga Bu Yeni ini sekarang bekerja di industri kedokteran, gitu tepatnya menjadi dokter. Dan di sini juga sekarang posisinya sedang di Bandung, betul? Betul. Nah, nanti teman-teman juga kalau mau nanya boleh Bu Yeni aja, atau mungkin kalau teman-temannya biasanya manggilnya Zoni, jadi bolehlah dua-duanya gitu ya. Nah, nanti kita bahas seputar kedokteran Ibu, tapi sebelumnya kita kenalan dulu dari kelompok kita juga. Izinkan berkenalan, saya Wahid Darmawi di sana. Dulu juga mungkin pernah ya masih jadi anak Ibu lah gitu ya. Dan sekarang tinggal di Bogor. Mungkin boleh selanjutnya ke Markalin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yeni. Salam kenal juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelino Kurniawan. Di sini sebagai teman kontrakan Wahyu sebenarnya. Ya, di sini juga merupakan salah satu mahasiswa dari mata kuliah pemasaran jasa. Mas Ruma udah kenal dong. Iya, alhamdulillah. Oke. Oke, selanjutnya boleh Tamara. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu, nama aku Tamara, biasa dipanggil Timi, temennya Wahyu juga dari Timi. manajemen. Iya. Oke, ya. Oke, Timi, terima kasih. Oke, selanjutnya Hilyah, boleh Hilyah. Halo Bu Yeni, perkenalkan aku Hilyah Syahidah, bisa dipanggil Hilyah, temennya Wahyu juga sekelas. Ini kan Oke, itu satu kelompok ya maksudnya. betul. Jadi kita satu kelompok. Namanya, maksudnya salah. Kelompok di mata kuliah Pemasaran jasa. pemasaran jasa. Oke. Betul. Dan terakhir Mas Wira sudah ready, Mas Wira? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas Wira. Perkenalkan, saya Wira Ibu, selaku temannya Wahyu, sekaligus juga mahasiswa IPB Ibu. Senang bertemu dengan Ibu. Oke. Oke. Ya, Mas Wira. Iya. Oke. Sebelumnya Wahyu izinkan untuk menjelaskan dulu apa nih yang akan kita wawancarai gitu ya, apa yang ingin kita dapatkan gitu dari Bu Yeni gitu. Nah, jadi di pemasaran jasa ini kita di tugas akhirnya kita itu harus mewawancara salah satu pelaku dari industri jasa gitu. Dan apa tujuannya? Kita ini meneliti, kita mengambil jurnal tentang marketing gitu ya dan loyalty of customer. Bagaimana hubungannya dengan setiap industri. Salah satunya yang kita ambil adalah di industri medical ini, di industri kesehatan ini. Apakah ada faktor-faktor tertentu gitu yang dapat menyebabkan pasien-pasien atau customer-customer dari medical industry itu loyal terhadap sebuah perusahaan, loyal terhadap seorang dokter gitu. Apa aja nih yang bisa menjadi faktor-faktornya gitu. Tapi nanti kita akan bahas ke dalam jurnal karena kita juga udah mengambil sebuah jurnal untuk disesuaikan dengan dari narasumbernya langsung. Saya sebelumnya mungkin dari Ibu sendiri apa nih yang menurut Ibu bisa membuat customer itu loyal? Yang buat customer loyal ya. Sebenarnya kalau medis ya, kalau pengobatan gitu ya, syaratnya adalah orang percaya ya. Saya nggak tahu ya, nyanyi jasa yang lain kayaknya sama juga ya. Yang penting orang percaya. Orang percaya, jadi mau untuk ketemu dan ya.
Oke. Berarti masih seputar kepercayaan. Oke ya. Iya. Tadi Nah. ada interupsi. Interupsi. Tadi saya mana ya? Oh ya ya. Jadi betul. Jadi yang penting adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa kalau medis ya, bahwa saya mau berobat gitu ke dokter ini gitu. Saya percaya bahwa dokter ini bisa mengobati saya. Intinya mah gitu. Dan percaya itu kayak bukan hanya kata orang begini-begini. Oh saya percaya, bukan kayak gitu ya. Tapi memberikan dirinya gitu. Memberikan dirinya untuk diobatin gitu sama dokternya. Dan itu juga menurut Ibu sih yang apa ya, bukan hanya dia mau datang cobain, pastikan yang pertama tuh mau tahu gitu ya, apa iya sih gitu kan ya, pasti gitu deh. Nah, tapi juga kalau sudah percaya ketemu itu kan bisa kita interaksi dan kemudian apakah dia menjadi lebih percaya gitu ataukah malah ternyata kayak gini, bisa begitu kan? Nah, kalau udah percaya dia juga yang akan bisa, saya mau sama dokter aja, nggak mau sama yang lain, bisa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya sih sebenarnya tadi kan gimana sih pasien ingin percaya sama dokter itu, ya udah mereka menyerahkan diri, berani menyerahkan dirinya kepada dokternya gitu ya, secara besarnya, garis besarnya gitu. Nah, tapi gimana nih, kan mungkin ada dokter atau ada pasien yang belum kenal sama seorang dokter, ada pasien yang baru ketemu sama dokter gitu. Nah, itu gimana caranya pasien-pasien baru itu kita bisa dapat mereka gitu, selaku dokter tuh bisa mendapatkan mereka gitu. Mungkin baik secara dokter ataupun secara perusahaan rumah sakit gitu, ataupun puskesmas dan lain-lain. Iya. Ada dua memang, ada dua kategori gitu ya. Ada yang satu kayak saya nggak punya pilihan, saya terpaksa harus ketemu sama dokter ini, misalnya gitu kan. Misalnya dari perusahaannya gitu kan, dari asuransinya kan, dari asuransinya harus ke dokter yang ini, ya, gitu kan ya. Harus dokter itu di hari itu. Nah, kebetulan yang ada adalah dokter ini di sana gitu kan. Tapi memang ada juga yang belum pernah datang, tapi misalnya dapat dari kabar dari orang, misalnya ya ada temannya, misalnya gitu kan, ke dokter ini deh, gitu misalnya. Jadi udah tahu dulu lah ya infonya sebelum itu kan. Jadi udah datang. Jadi udah ada setengah info lah, separuh info gitu ya tentang dokter ini gitu. Nah kemudian kita akan ketemu baru, kemudian sebenarnya sih kalau sebagai seorang dokter ibu sih begini ya, apa ya, yang penting adalah profesional ya, yang profesional. Jadi dokter itu bukan hanya harus bisa mengobati sesuai dengan keahliannya, tetapi juga harus selalu mengupdate ilmunya dan apa yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang diprosedurkan di dalam kedokterannya, keahliannya gitu ya, dalam keahliannya. Sehingga kalaulah gitu ada pasien ingin diobati lah gitu ya, ingin diobati, yang paling perlu adalah mengajak pasien untuk memahami apa yang terjadi pada dirinya, gitu kan. Jadi saya kenapa ya, saya kok nggak bisa gemuk misalnya ya, kemarin ada pasien. Ceritain deh gitu kan ya, ceritain kenapa gitu, dengarkan gitu kan ya dia apa dan seterusnya sampai pasiennya kadang-kadang nggak enak sendiri. Wah saya jadi banyak sekali ngomongnya kayak gitu ya. Nah kalau buat keahlian ibu kebetulan gitu ya, kalau buat keahlian itu penting gitu karena pasien menceritakan segalanya tentang dirinya. Kalau buat secara profesional dokter itu penting untuk menggali data gitu kan, untuk menggali data dan menyusun apa yang dia butuhkan untuk mengobatinya, gitu kan. Nah, tapi di sanalah terjalin saling keterpercayaan, benar kan? Di sanalah terjalin, oke deh, saya mau cerita semuanya gitu. Kadang-kadang banyak-banyak, sering-sering gitu ya, sering-sering juga pasien nggak mau cerita nih. Padahal saya makan cuma sedikit loh, misalnya ya di kasus yang lain. Saya makan cuma sekali sehari. Kenapa saya nggak bisa turun ya berat badan? Kenapa berat badan saya naik gitu ya? Nah itu di sanalah juga gimana caranya supaya ayo kita gali bareng-bareng nih. Yang sedang kita gali itu masalah pasien, bukan saya berkepentingan dalam hal ini gitu kan. Pasien yang sedang berkepentingan gitu kan. Kita gali bareng. Sebenarnya biasanya makannya kayak gimana gitu kan?
ternyata tergali pagi saya nggak makan, saya cuma gorengan sama teh manis kayak gitu semacam itu ya, tergali dan seterusnya. Jadi kadang-kadang yang mengacaukan proses ini adalah pasiennya banyak, kemudian kejar-kejaran waktu, jadinya udah deh pokoknya masuk, nggak mungkin dong nggak makan tapi gemuk gini gitu ya, udahlah udah pasti makan banyak lah, pasti ini berat badannya naik kayak gini nih, nggak mungkin makan yang banyak gitu ya. Kalau pasien banyak tuh kayak gitu di sana, broken tuh, nggak terjadi saling percayaan gitu, jadinya bisa-bisa si pasien ini nggak enak, dokter itu nggak bisa diajak ngomong, nggak enak, biasanya kayak gitu. Jawab nggak ya? Nyambung nggak sama pertanyaan? Oke, nyambung. Mungkin Wahyu simpulin lagi, berarti memang ada beberapa cara gitu ya. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana untuk reach pasien baru gitu. Nah, ada beberapa cara emang untuk reach pasien baru. Di beberapa kasus emang ada pasien-pasien yang datang karena asuransi dan lain-lain gitu ya, yang mengharuskan ketemu sama dokter A gitu. Tetapi masih banyak juga beberapa pasien yang lain yang bisa diraih gitu ya, dengan cara mungkin mulut ke mulut gitu, mungkin ada dari temannya, kerabatnya, saudaranya dan lain-lain gitu. Nah, tapi kan gimana ya caranya untuk mulut ke mulut itu, tadi juga udah dijelasin sama Ibu gitu, gimana untuk bisa dipercaya sama seseorang gitu agar dia juga menyarankan kepada orang lainnya. Ya tadi being profesional gitu ya, gimana seorang dokter juga mempelajari terus-menerus materinya, memberikan pesan yang profesional dan juga edukasi kepada pasien gitu. Dan juga selain itu, selain profesional, ada juga pendekatan kepada pasien agar saling terbuka antar pasien dan dokter gitu ya. Jadi dokter juga akhirnya bisa menggali informasi, mendalami informasi dan mempelajari pasien. Yang terakhir mungkin fokus kepada pasiennya gitu, jangan sampai overload dan akhirnya nggak bisa menalangi pasiennya. Oke, nah terima kasih Ibu sebelumnya. Selanjutnya kita juga kan tadi ingin membahas tentang jurnal. Nah, jurnal ini membahas sebuah materi yang diangkat gitu ya, gimana di di industri medis ini ada hubungannya untuk menjaga pasien itu terhadap umur dan gender gitu Ibu. Jadi judulnya adalah The Effect of Quality Care on Patient Loyalty Mediate with Patient Satisfaction and Moderate by Age and Gender. Gitu. Jadi bagaimana sih hubungannya antara loyalty customer atau loyalty dari pasien itu dengan adanya umur dan gender. Nah, selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan dari teman saya. Boleh mungkin dari Hilya. Oke, Bu. Perkenalkan tadi kan saya Hilya. Menurut Ibu itu biasanya di rentang usia berapa sih Bu yang kayak lebih loyal gitu, kayak usia tua kah 50 sampai 60 atau anak-anak muda nih di usia 17, 25 atau enggak usia 30-an seperti itu. Yang biasanya lebih sering loyal gitu, kayak kembali praktik Kontrol ya. ya kontrol gitu kayak Ibu. Kok susah ya pertanyaannya? Karena masing-masing punya ketertarikan mungkin ya, punya ketertarikan yang berbeda gitu. Jadi misalnya kalau anak-anak dewasa muda gitu ya, di bawah 20 kali ya, di bawah 20 gitu, kebutuhannya adalah lebih misalnya untuk dari gemuk ke langsing gitu ya, lebih ke penampilan gitu kan ya. Ya tentu kesehatan juga, tapi penampilan jadi lebih utama ya kalau di usia-usia dewasa muda. Kalau di usia pertengahan gitu, misalnya 40-an gitu, ya tadi dari 20 langsung 40 ya, ya udah deh di bawah 40 ya. Terus kalau 40-an lebih ke kesehatan ya, lebih kesehatan, terus misalnya produktivitas ya. Jadi kadang-kadang datang tuh karena kok saya nggak bisa efektif ya bekerja gitu, sering gampang capek dan seterusnya gitu kan. Kalau di yang tua tuh ya, yang usia tua, jadi itu tadi mungkin sekitar 40, 55 lah ya. Di atas 55 tuh
apa ya, tergantung pendidikan juga ya kelihatannya. Jadi kalau berpendidikan baik gitu biasanya ke ke apa, cenderung care gitu sama tubuhnya. Cenderung care sama tubuhnya, jadi mau banget gitu untuk berobat dan balik lagi dan untuk saya mau sehat kayak gitulah intinya ya. Kalau 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 enggak, misalnya saya sedang bekerja di klinik BPJS, yang BPJS-nya dibayar pemerintah ya, jadi nggak bayar gitu kan ya. Jadi status sosial ekonomi menengah ke bawah kayak gitu, itu kayak kalau datang tuh karena saya mau ke dokter gitu aja, saya mau ke dokter saya dibayarin kok, saya nggak bayar lagi gitu ya. Dan nggak berhasil sih biasanya. Jadi misalnya mau nurunin kolesterol kayak gitu ya, mau biar tensi turun gitu. Apa yang kita bicarakan gitu, apa yang kita mesti lakukan gitu, makan harus begini, olahraganya dan seterusnya itu biasanya nggak dilakukan. Tapi balik lagi terus. Karena apa ya? Mungkin karena nggak bayar gitu ya. Jadi saya mau kontrol aja. Dan senang. Dan sampai kadang-kadang kami juga udah deh nggak usah berobat lagi kalau nggak berubah. Kayak gitu. Jadi beda-beda ya ternyata apanya kepentingannya kali ya. Gitu sih ya. Oke, jadi tadi itu dari yang muda itu kalau anak muda itu penampilan, terus kalau yang 40 tadi produktivitasnya ya, karena mungkin pekerjaannya kan banyak gitu ya Bu ya. Yang tua-tua itu lebih kalau dia menjaga tubuhnya dia bakal balik untuk konsultasi gitu ya Bu ya. Di antara rentang usia itu yang biasanya paling loyal itu di rentang umur berapa sih Bu yang sering bolak-balik itu? Kok sama aja ya rasanya? Maksudnya kalau ibu ya, kalau ibu kan seringkali butuh satu program tuh beberapa kali ketemu ya. Sampai akhirnya saya boleh sendiri nggak gitu ya? Saya boleh melakukannya sendiri nggak sih pasien itu bertanya gitu kan? Nah itu udah bisa kali 6 kali ketemu gitu, udah oke udah jago sekarang, udah tercapai target kita gitu. Ada target gitu yang itu butuh beberapa kali ketemu kayak gitu. Kok kayaknya sama aja ya, tergantung apakah si pasien ini ingin goal tersebut gitu. Tapi kalau ibu kok rasanya sama aja, kalau baik di usia dewasa muda, dewasa menengah gitu sama kalau usia tua gitu. Oke, berarti tadi tergantung kemauannya dia ya Bu ya, kalau misalnya Benar sih. tadi tujuannya anak muda kalau mau nganu penampilan, ya berarti kalau dia mau berarti ntar dia balik lagi gitu untuk sesuai dengan konsultasinya tadi ya Bu ya. Iya. Terus untuk gendernya Bu biasanya kebanyakan cowok atau cewek Bu yang jadi yang loyal gitu, yang sering bolak-balik kayak gitu. Oh, ya loyal ya. Iya sih, perempuan lebih banyak sih. Mungkin karena memang jumlah juga lebih banyak ya yang punya masalah ya. Terus saya nggak tahu, tapi ini juga ya, kalau laki-laki itu sibuk ya, maksudnya untuk ngurusin rajin apa ya namanya, Tampilannya ya. menekuni gitu ya, menekuni datang lagi ke dokter tuh kayak, aduh ngabisin waktu deh gitu, saya harus kerjain ini kerjain itu kayak gitu deh, lebih kayak gitu sih kalau laki-laki. Oh gitu. Kalau misalnya di antara pasien-pasien ibu itu kan ada yang sibuk ya Bu ya, terus tapi misal dia tapi tetap mau bolak-balik walaupun jadwalnya padat. Nah biasanya itu pekerjaan apa aja sih Bu, kayak atau dia karyawan atau dia ibu rumah tangga atau emang orang profesional? Yang sibuk ya? Di antara Semuanya? pekerjaan, nah bebas sih. Oh rata-rata? Ya. Rata-rata mahasiswa ya. Terus kalau ibu rumah tangga malah jarang sih. Oh, enggak jarang. Ada aja ya, ada aja. Iya. Profesional juga banyak dan profesional juga justru malah saya mau nih gitu ya untuk merubah biasanya pengen lebih baik lah ya, pengen lebih sehat lah gitu ya, punya gula lah misalnya ya, punya diabetes atau hipertensi atau obesitas gitu ya, atau kurus banget gitu. Itu karena sesuai pekerjaannya juga ya Bu ya? Tergantung juga ya. Oh.
Jadi antara mahasiswa sama seorang profesional ya Bu ya, yang Mm-mm. balik. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyain teman-teman? Oh ya, mungkin Ibu perlu kasih tahu ya. Ibu tuh kerja di Hermina Arsyamani. Sekarang ya, jadi yang tadi Ibu bisa jawab itu yang selama beberapa tahun ini masih dialami ya. Mungkin yang dulu nggak kayak gitu. Jadi sekarang ini Ibu kerjanya di poliklinik eksekutif. Jadi kalau nggak asuransi yang perusahaan gitu, mungkin BPJS yang berbayar kayak gitu ya, atau bayar sendiri kayak gitu. Jadi tidak di poliklinik biasa. Kalau kayak 3 tahun sebelumnya itu poliklinik biasa yang BPJS semuanya Ibu kerjakan. Gitu. Dan dulu banyak sekali pasien bisa sehari berapa puluh lah gitu ya. Kalau sekarang sedikit aja dan banyak. Jadi kan beda ya nuansanya bisa dibayangkan ya. Selain di Hermina, Ibu juga di Laboratorium Prodia dan kebanyakan pasien ini ya mereka pasti bayar sendiri ya karena tidak menerima BPJS. Kemudian itu kalau konsultasi, kalau ada lagi juga pasien-pasien yang mengkonsultasikan pemeriksaan genetik dan itu apa ya, pemeriksaan genetik itu harganya lumayan mahal sehingga yang datang bisa dibayangkan dari orang-orang yang seperti apa kayak gitulah gitu ya. Jadi kalau Ibu menjawab pertanyaan, background-nya ada yang seperti itunya gitu. Jadi mungkin situasinya akan berbeda kalau dengan pasien-pasien yang lain. Oke, baik. Oke. Ya, jadi terima kasih banyak Bu Yani. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Mbak Tamara mungkin boleh. Mbak Timi. Oke, Ibu. Mungkin aku lanjutin pertanyaan dari Hila ya, Bu ya. Iya. Kalau dari dalam jurnal itu kan kita ngebahas tentang loyalitas perusahaan dan di jurnal tuh udah ada responden terkait kira-kira apa aja sih kriteria yang emang nantinya tuh bersangkutan sama kayak loyalitas pelanggan kayak gitu. Mungkin tadi udah disebutin sama Hilya ada 2 tadi ya Bu ya. Mungkin kriteria yang ketiga dari responden yang didapat tuh tentang cara pembayaran Bu. Mungkin kan tadi Ibu udah ngebahas sedikit terkait kalau misalkan di perusahaan di rumah sakit Ibu itu nggak bisa BPJS ya Bu ya? Nah kalau dari Ibu sendiri, sebenarnya nih cara pembayarannya itu, apa sih, terkait nggak sih sama loyalitas, pelanggan atau kepuasan pelanggan? Entah dari misalkan dia pakai BPJS atau biaya pribadi atau asuransi swasta gitu Bu. Iya, pasti ya, pasti. Jadi, oh ya satu lagi ya, Ibu juga praktek, sebenarnya sejak pandemi ada praktek online. Jadi ada memang apa ya? Ada memang yang khusus menangani pasien-pasien online ini. Dan kadang-kadang pasien online ini jadi pasien pribadi ya yang bisa pertamanya ngobrol dulu nih di online gitu kan ya, janjian appointment dulu di online, kemudian mau ketemu di mana gitu, apakah di Prodia, apakah di Hermina, apakah di rumah, bisa begitu. Nah, jadi jadi masing-masing tempat ini punya cara pembayaran sendiri kan. Kayak di Hermina ya kerjasama dengan asuransi atau bayar sendiri. Di Prodia juga di Prodia biasanya bayar sendiri, tapi kalau di Prodia itu gini, pasien datang terus mau apa aja yang dilakukan, bayar dulu, habis itu baru ketemu dokter dan pemeriksaan yang lain kayak gitu. Kalau di Hermina ketemu dokter dulu, habis itu baru bayar. Kalau online ketemu dulu selesai konsultasi, nanti bayarnya lewat rekening administrasi gitu. Nah, kalau jumlahnya tentu jadi masalah juga ya, jadi masalah. Jadi kriteria juga ya, tapi kira-kira kalau jumlah pembayarannya kurang lebih sama nih. Di Hermina, di Prodia maupun di online. Nah, cuma gini, kalau online, gimana ya? Intinya gini nih, si pasien itu kalau datang, kalau mau konsultasi, kayak dia harus tahu dulu apa yang akan diberikan padanya dan apa yang akan dia bayar, kayak gitu ya. Karena beberapa kali ternyata pasien itu, saya mau konsultasi, saya mau diperiksa ini dan segala gitu, nggak tahu apa yang harus dibayar. Udah selesai, kaget gitu. Oh, saya harus bayar. Oh, saya harus ini, harus gitu. Soal kayak gitu ya.
Nah, jadi ya kalau yang pasien seperti itu akhirnya ya saya nggak bisa deh kontrol lagi kayak gitu-gitu. Kayak saya nggak mau deh karena nggak suka gitu ya kalau diperlakukan seperti itu nggak suka. Ya, meskipun ya ya gitu. Jawab nggak Tamara atau gimana? Apa yang harusnya dicari nih infonya? Oh, berarti untuk cara pembayarannya sendiri yang paling jadi menurut Ibu tuh loyalitas tuh, berhubungan nggak sih Bu sama cara pembayarannya? Sama mungkin paling banyak kalau dari customer Ibu tuh pakai cara pembayarannya seperti apa? Oh, oke. Iya, paling banyak yang sebenarnya konsultasi dulu baru bayar ya. Lebih suka begitu ya pastinya. Sebenarnya sih. Oh, berarti tetap terkait sama masih berhubungan sama kepuasan pelanggan ya Bu ya, si cara Betul, pembayaran betul. ini? Dan tentu Oke. saja itu ya asuransi ya. Wah, Kalau terbayar asuransi kan mereka senang dong. Jadi tinggal ya. balik lagi aja. Oke Ibu, mungkin itu kriteria yang ketiga ya Bu ya. Mungkin Ya. aku mau nanya terkait kriteria yang keempat itu terkait alasan untuk berobat. Kalau Ibu sendiri kan tadi, terkait dengan gizi ya Bu ya. Tadi juga sempat disinggung mungkin lebih ke penampilan ya Bu. Cuma kalau misalkan aku lihat dari jurnal tuh ada beberapa subkriterianya Bu. Entah itu lokasi, keahlian dokter, fasilitas, sama tarif rumah sakit. Dan kalau di sini tuh responden lebih banyak, lebih cenderung berobat tuh karena lokasinya dekat kayak gitu Bu. Itu benar nggak sih Bu dari pengalaman Ibu? Iya sih, memang pasien akan lebih suka kalau dekat ya. Seringkali cari info dulu gitu kan. Kalau saya mau berobat apa, dokternya di mana, cari dokter yang paling dekat. Iya pasti ya. Mm-mm. Iya, bisa kunjungan langsung juga ya Bu ya tadi sempat di-mention? Mm-mm, ya Oh bisa. iya. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari saya, mungkin dari rekan-rekan lain boleh dilanjutkan. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama Tini. Oke, terima kasih Tamara. Baik, selanjutnya mungkin dari Mas Marvel, monggo. Oke, Ibu tadi udah dibahas juga ya beberapa tentang apa tuh namanya karakteristik dari analisis yang tadi di jurnal gitu ya. Sebenarnya aku mau lanjut bahas tentang ini Bu, kan ini membahas tentang apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan kenyamanan atau satisfaction dari pasien itu meningkat gitu di sebuah rumah sakit ataupun yang berhubungan dengan kesehatan ini. Nah, kalau dari jurnal ini Bu, ada beberapa indikator ya yang bisa meningkatkan satisfaction-nya itu sendiri. Mungkin contohnya itu tadi ada apa tuh namanya pelayanan di rumah sakitnya ataupun pelayanan yang ada di poliklinik itu. Nah, sebenarnya aku mau nanya yang di luar itu sih Bu, karena di pemasaran jasa itu kan ada beberapa istilah itu namanya seperti 7P gitu. Jadi di pemasaran itu yang diperhatikan mungkin produknya, price-nya, harganya gitu. Promosi, terus place, people, proses, dan juga physical evidence. Nah, kalau dari pengalaman Ibu sendiri gitu Bu, kalau misalkan di rumah sakit yang tadi Hermina itu, ada nggak sih yang diperhatikan mungkin dari harga ataupun promosi yang diarahkan untuk pasien gitu Bu? Karena kan harga ini juga termasuk apa ya, perhatian juga lah, mungkin kalau mahal orang cenderung kayaknya di sini jangan deh mahal atau gimana. Jadi apa gitu yang diperhatikan oleh si rumah sakit ini mungkin dari price, harga ataupun promosi supaya pasien bisa tetap datang gitu ke rumah sakit. Iya, harga dulu ya. Kalau harga tuh ya, kalau dokter belum tentu makin murah orang makin mau datang. Karena kayak nunjukin kalau murah berarti dia bisa dong kalau murah. Ngerti ya? Jadi kadang-kadang ada istilah ada ada harga ada rupa gitu. Jadi kalau dokter yang mahal kadang-kadang orang cari dokter yang mahal karena yang mahal aja sekalian kayak gitulah intinya. Apapun niatnya gitu ya, apapun niat pasiennya ya bisa karena mungkin kalau mahal lebih baik gitu ya apanya pemikiran pasien atau kadang-kadang saya mau ke dokter yang mahal untuk prestise bisa jadi kayak gitu gitu ya tergantung banget gitu. Nah kalau promosi ya kalau promosi itu sebenarnya penting ya jadi
Kalau Hermina melakukan promosi. Jadi promosinya misalnya talk show di radio kayak gitu ya. Terus buat poster-poster lah gitu di lift, katanya ada sih di lift kayak gitu, dan di rumah sakit lah ditempel-tempel segala macam kayak gitu. Sama Prodia juga melakukan poster. Kadang-kadang ini loh, kayak misalnya bulan ini ya ada ulang tahun Prodia di bulan Mei. Selama bulan Mei diberi potongan gitu, termasuk termasuk di dalam satu paket gitu. Satu paket adalah konsultasi ke dokter. Itu juga promosikan. Jadi kalau di online sebenarnya ada sebelum ini kita melakukan personal branding. Jadi ada media sosial yang memang untuk personal branding. Dan itu sering dipakai juga oleh perusahaan makanan, perusahaan obat, perusahaan-perusahaan lah gitu, untuk ayo kita ngajakin webinar atau ngajakin seminar atau ngajakin apapun itu, dan itu nambahin personal branding ya nggak sih? Dan itu menambah keloyalan pasien, nggak hanya pasien ya, mungkin klien lah ya, selain pasien juga. Itu sih Marvel, jawab nggak? Mantap, makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Oke, makasih Marvel. Terus aku juga jadi curious gitu dari 7P tadi gitu kan. Jadi ada beberapa nih Bu dari 7P marketing itu. Tadi pertama ada product, place, price, promotion, physical evidence, people, dan proses. Apa yang paling cocok untuk industri kesehatan gitu Bu? Physical evidence ya. Physical evidence ya. Itu ya. Karena mungkin menjaga hubungan dengan customer langsung gitu ya. Iya, juga selain itu juga kalau datang terus berhasil gitu kan ya, sembuh lah kayak gitu ya, itu akan jadi evidence yang bagus sekali gitu untuk pasien dan teman-teman pasien. Oke. Terakhir mungkin dari Mas Wira, boleh? Oke, terima kasih Mas Wahyu, luar biasa sekali Bu, sangat insightful ya ternyata perbincangan kita pada pagi hari ini luar biasa. Jadi yang saya ikutin tadi, baik dari kita menimbulkan rasa percaya pada konsumen kita, kemudian ternyata cara pembayaran itu juga mempengaruhi puasan dari customer kita ya Ibu. Namun ada hal menarik yang kita temukan dari jurnal ini Bu. Ternyata ada beberapa kecenderungan kepuasan yang dimiliki preferensinya ini dari jenis kelamin ada, dari usia juga ada. Kalau misalnya dari jurnal yang kita baca, untuk laki-laki itu memang dia nggak neko-neko gitu. Memang dari kualitas layanannya gitu, memang dari apakah dia cocok dengan dokternya, apakah dia cocok objektif dengan gitu ya, bagaimana aja ya. Iya betul Ibu, seperti itu. Sedangkan wanita itu katanya cenderungnya lebih ke strategi promosi, apakah ini kliniknya terkenal nggak nih gitu, ini polikliniknya ini dia dengar di mana, atau mungkin diskon-diskon khusus di hari ibu dan lain sebagainya Ibu. Kemudian di atas umur 45 tahun katanya itu semakin kita bisa ngejalin hubungan yang personal, komunikasi yang personal, itu semakin nyaman customer-nya. Apakah itu juga Ibu pernah amati atau rasakan Ibu di tempat kerjanya Ibu sekarang? Mungkin lebih ke usia Ibu juga kali ya. Jadi maksudnya gini, rasanya sih memang iya gitu. Kalau usia Ibu kan sekarang udah di atas 40 ya. Jadi orang-orang yang di atas 40 akan mungkin lebih klop ya dengan Ibu. Karena usianya sama kali gitu ya. Jadi cara ngomongnya, zaman hidupnya gitu ya. Jadi ngobrolnya tuh nyambung ya nggak sih? Tapi memang sebelum itu misalnya di umur 30-an, umur 20-an gitu sama pasien, Ibu nggak terlalu mention ya apakah pasien-pasien Ibu yang lebih cocok itu yang di umur-umur segitu gitu. Atau enggak malahan gitu kan. Jadi rasanya sih menurut Ibu ya, rasanya sih iya juga itu terjadi gitu, orang-orang yang di atas 40 tahun karena usia Ibu juga gitu di atas 40. Jadi kejamanan gitu. Jadi ngobrolnya nyambung lah istilahnya gitu kali ya Mas Ira. Satu frekuensi Ibu. Kayak gitu deh. Oke. Jadi memang di di jurnal ini memang dia coba memberikan kita informasi, tetapi memang kan dari segi lokasi di mana
kita praktik di mana jasa itu berada kan juga mempengaruhi bagaimana sifat customer-nya gitu. Betul. Tapi pernah nggak Ibu mendapatkan sifat customer yang unik sekali? Dan juga bingung nih gimana caranya melayani customer ini biar bisa puas gitu. Oh, oke. Banyak yang unik-unik ya. Misalnya pasiennya datang tuh untuk uji dokter. Apalagi dokter gizi ya loh. Jadi dia udah banyak ya pasien yang udah dia udah tahu gitu ya, udah pernah gitu jalanin diet misalnya gitu ya. Jalanin diet, saya mau sehat, mau atletis kayak gitu-gitu. Terus datanglah dokter tuh misalnya ada pernah nih suami istri ya. Jadi yang konsul adalah istri. Jadi dianterin sama suami. Suaminya nggak mau duduk. Jadi dia cuma berdiri, kacak pinggang aja gitu ya, pegang kursi istrinya gitu, bisnis di depan saya, gitu kan posisinya di depan saya gitu. Nah kita ngobrol lah. Gitu. Saya mau turun nih dok, nih, gitu lah istrinya ya. Yang mau turun berat badan ini kok susah banget ya. Udah pernah diet belum? Apa? Oke lah. Setelah obrolin ya. Oke, kita makannya gini nih, mau makan berapa kali? Mau 2 kali gitu, boleh. 3 kali? 3 kali deh. 3 kali. Suami yang marah tuh gitu. Nggak mungkin dong turun kayak gitu ya, turun berat badan kalau masih makan 3 kali. Jadi suami yang marah-marah gitu. Terus oke. Ya kayak gitu itu sering tuh kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Atau apa ya yang aneh lagi, sebenarnya yang buat ibu aneh mungkin tapi nggak aneh buat orang ya. Jadi misalnya dia datang tuh hanya karena pengen ketemu aja gitu, pengen ketemu ngobrol. Udah dia nggak mau berubah. Jadi misalnya orang diabetes ini pernah datang, orang diabetes terus kenapa gitu ya, misalnya bapak-bapak waktu itu, saya diabetes, oke kita dilihatin hasil labnya segala macam. Oh, oke. Ini harus turun nih, jangan segini nih gitu ya, turun tapi juga jangan turun banget. Kita cerita ngobrol gini-gini, caranya makan seperti ya bisa nggak nih kekejar nggak nih kalau gitu ya, kalau saya menyarankan ini gitu ya, kira-kira bisa dikerjakan nggak? Bisa gitu ya, oke ya udah, nggak banyak ngobrol ya laki-lakinya, mungkin nggak banyak ngobrol kayak gitu aja, oke gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan, datang lagi minggu depan. Terus nggak ada yang terjadi, nggak ada berubah, nggak ada, makannya nggak berubah, ya gula darahnya nggak berubah gitu, apapun nggak berubah. Gimana nih mau nurunin? Enggak, karena kalau nggak gini nanti keluhan yang lain nggak berkurang gitu kan ya. Nanti tetap aja ada komplikasi. Karena yang keluhan-keluhan itu jadi karena komplikasi semacam itu ya. Saya rubah lah ya cara berkomunikasi kan ya. Tapi oke, kita ketemu lagi 2 minggu deh kali ini. Kita kasih waktu gitu ya supaya oke kita bisa lah berubah ya. Mulai olahraga dan segala macam. Datang 2 minggu ke depan nggak berubah juga. Dan itu buat saya apa ya? Tapi dia rajin banget datang. Kita janjian lagi datang lagi. Bahkan saya pengen udahlah nggak usah kontrol lagi. Jangan ke saya. Saya yang nyerah gitu karena nggak mau berubah. Itu buat saya unik juga, aneh gitu loh. Tapi ada beberapa lagi kayak gitu sih, Mas. Waduh, luar biasa sekali ya. Di luar nalar ya, Bu. Itu kan, iya kan. Buat Ibu, aduh, susah. Iya. Mungkin dari saya cukup, Ibu. Saya kembalikan ke Mas Wahyu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, dan juga mungkin dari Wahyu sendiri kita juga sudah cukup. Mungkin sedikit aja mengkonfirmasi lagi, kita recall lagi untuk materi-materi pada hari ini yang tadi sempat dibahas gitu ya, gimana ternyata ada nih cara untuk membuat customer dari sebuah industri kesehatan itu loyal gitu. Tadi being profesional, terus juga terbuka terhadap pasien. Selain itu juga kalau misalnya secara promosi, apa sih yang paling penting dari pemasarannya gitu? Yang paling penting adalah physical evidence gitu ya, gimana bukti nyatanya seperti apa sih? Dan yang paling penting adalah gimana caranya customer bisa percaya gitu. Kalau tadi ada di kasus-kasus yang unik, jangan sampai customernya sendiri nggak percaya, dia udah punya ilmunya sendiri gitu, dia ngerasa lebih hebat daripada dokternya. Dan juga tadi sih yang penting juga gitu ya, gimana apa sih customer umur berapa sih, ternyata yang cocok itu adalah customernya sesuai sama umur dokternya gitu ya, karena tadi satu frekuensi ngobrolnya dan juga cara berkomunikasinya sama gitu. Dan yang terakhir mungkin
berhubungan sama cara pembayaran. Apa sih cara pembayaran yang paling cocok? Lagi-lagi kalau kesehatan mungkin yang paling paling besar faktornya adalah asuransi, karena asuransi ini sangat membantu sekali untuk pasien gitu, dan juga seorang pasien cenderung berobat itu apabila ada kesempatan bayarnya setelah dilakukan konsultasi gitu. Jadi untuk cara pembayaran, umur, gender, terus juga tadi cara promosi dan lain-lain sudah dibahas semuanya, dan alhamdulillah mungkin juga sudah cukup. Saya mewakili teman-teman berterima kasih banyak Bu Yeni karena atas kesempatan waktunya. Kita insya Allah bisa menyelesaikan tugas akhir ini, dan juga mohon doanya selalu semoga lulus manajemen dengan baik semuanya. Amin, mudah-mudahan semua dapat A ya. Amin. Baik, Ibu, mungkin sekian saja. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Wahyu mewakili teman-teman yang lain mengucapkan pamit undur diri. Mangga menyelesaikan kegiatannya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya dan semoga ilmu yang kalian dapatkan banyak ya dari pelajaran sedang. Oke, amin. Selanjutnya kita mungkin foto dulu biar mantap. Hampir aja. Oke. Gimana gayanya? Gayanya kita formal dulu biar kayak keren. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang non formal biar lebih keren lagi. Gimana jadi? Terakhir, tunjuk. Gimana ya? Oh gini. Oke, sip. Itu aja Ibu. Terima kasih banyak. Mangga melanjutkan kegiatannya. Teman-teman juga mangga melanjutkan kegiatan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di stop. Siap.